Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'amana bin ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelum Allah perintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa, umat Yahudi telah berpuasa duluan. Maka ketika itu Rasulullah SAW waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Dan ketika itu maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, kita lihat kaum Yahudi itu berpuasa. Sebenarnya yang pantas berpuasa itu adalah kita umat Islam, karena kita adalah hamba yang sebenarnya. Maka ketika itu umat Yahudi menjadi mengolok-olokkan, menertawakan, dan ketika itu ini jadi bahan utama untuk cemooh dan olok-olok orang Yahudi kepada Rasulullah. Maka ketika itu baru Rasulullah berdoa dan minta kepada Allah. Dan baru setelah 2 tahun setelah hijrah, tepatnya pada bulan Rajab, baru turun perintah berpuasa, surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Dan ketika perintah itu turun, semua sahabat bergembira. Semua sahabat gadang hatinya. Ba'a kok gadang hatinya? Karena perintah berpuasa itu luar biasa. Dan istilah itu disebut dengan tarhib. Asal katanya rohaba, artinya dada yang lapang, hati yang luas. Jadi tarhib itu artinya melapangkan dada dan meluaskan hati, menerima seluruh apa yang Allah perintahkan pada bulan Ramadan itu. Dan ketika itu kenapa sahabat begitu gembira? Karena ada keistimewaan Ramadan yang tidak ada pada bulan lainnya. Apa yang pertama? Yang pertama itu Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang berpuasa kalau mereka bermuhasabah. Jadi permisa yang Allah muliakan, muhasabah itu penting. Dan saking pentingnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab Siyam, Rasulullah meletakkan urutan hadis ini nomor 1. Apa bunyi hadisnya? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Dan juga pada bab yang sama Rasulullah juga menyebutkan nomor hadisnya yang ke-36. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Sia yang berpuasa pada siang harinya, sia yang mendirikan malam-malam harinya dengan penuh iman dan bermuhasabah kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentang muhasabah ini, kita tanyakan diri kita masing-masing. Sampai hari ini sudah berapa tahun kita melakukan ibadah puasa? Sampai tahun ini, sudahkah kita melakukan puasa terbaik untuk Allah? Sudahkah kita berpuasa sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah? Kalau belum, inilah pentingnya kita bermuhasabah. Makanya tentang muhasabah ini, tentang usia kita hari ini, Rasulullah juga menyebutkan dalam kitab Riyadus Shalihin karangan Imam An-Nawawi pada bab yang ke-12 nomor hadisnya 113.
Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Apa kata Rasulullah? Orang yang sudah Allah berikan umur sampai 40 tahun tapi masih belum cukup bekal menghadap Allah, maka celakalah dia. Yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan menerima alasan apapun. Allah tidak akan peduli. Allah akan cuek saja kepada orang yang mengaku agamanya Islam, sedangkan orang kafir masih ditanya. Ini orang Islam, Allah tidak peduli. Siapa mereka? Orang yang sudah Allah berikan umur panjang sampai 60 tahun bahkan lebih daripada itu, tidak cukup bekal menghadap Allah, maka manusia ini nanti kata Rasulullah akan Allah lemparkan, diambil kepalanya, dilemparkan sampai ke dasar api neraka dan mereka berteriak sekeras-kerasnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak sekeras-kerasnya. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal lazi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan berbuat baik. Kami akan beramal soleh, bahkan lebih baik dan lebih soleh dari yang lainnya. Lalu kata Allah, awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kami tambah terus, dan kami tambah terus agar kau gunakan otakmu untuk berfikir. Engkau masih lalai? Wajah akumun nazir. Kami juga mendatangkan orang-orang yang memberi peringatan kepadamu. Dan engkau masih lalai juga? Fazuku fama lizolimi namin nasir. Sekarang rasakan azab kami sebagai balasan atas kezaliman yang engkau lakukan, dan tidak ada orang yang mampu menolongmu. Quran surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Pemirsa Man Satu Kota Padang TV yang Allah muliakan, apa yang kedua istimewanya bulan Ramadan itu? Karena Allah memerintahkan dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, dan Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Ia ini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan harfun nida, huruf yang menyatakan seruan atau panggilan. Di dalam Al-Quran terulang sebanyak 631 kali. Siapa yang Allah panggil? Setiap manusia yang merasa punya iman di dalam dirinya walaupun sedikit, apalagi setengah-setengah, apalagi banyak imannya. Dan ketiga ini tiada perbedaan di mata Allah. Makanya kalau mereka sabar, kalau mereka itu ikhlas, kalau mereka itu yakin beribadah kepada Allah, maka Allah akan balas dengan kesabaran mereka, dengan jaminan ketakwaan bagi mereka yang sabar tadi. Yang ketiga keistimewaan tersebut adalah karena pada akhir dalam bulan Ramadan itu ada satu malam. Jadi malamnya itu tidak banyak, hanya cie malam saja. Apa itu malamnya istimewa itu? Yang disebut dengan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Siapa yang berbuat baik, siapa yang beribadah, siapa yang beramal pada malam yang satu itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seandainya Bapak atau pemirsa yang seandainya pada waktu itu membaca Al-Quran, maka perumpamaan amal yang Allah berikan kepada kita
adalah seperti balasan amal 1000 bulan kita membaca Al-Quran. Berapa itu banyaknya? Kalau kita jadikan tahun, itu seperti 83 tahun lebih kurang. Dan jarang umat Nabi Muhammad yang sampai kepada usia 83 tahun itu. Seandainya ada, tidaklah banyak. Maka oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan Ramadan tahun ini untuk mencari yang malam satu ini. Kenapa? Karena di tahun besok tidak menjamin apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, pemirsa yang Allah muliakan, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, kita bermuhasabah. Yang kedua, kita tingkatkan iman dan amal soleh kita. Yang ketiga, kita berusaha bagaimana kita mencari dan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.